Pernah dihina atau dibully kayak gitu, pernah nggak gara-gara jualan sandwich? Justru malah mereka akan kaget kalau bisnismu ini menghasilkan jualan, bukan ngemis. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing from Reality. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah mahasiswa semester 7 di Universitas Ciputra dan terkenal dengan jualan roti sandwich. Siapa lagi kalau bukan Ko Allen. Thank you, Valen, atas waktunya. Mungkin bisa ceritakan Ko, background latar belakangnya Koko. Gimana sih Koko memulai kayak bos ini dari nol, yang katanya kan denger-denger mulai dari bener-bener jualan door to door ya, sampai akhirnya sampai sekarang. Jadi kayak bos itu suatu bisnis F&B yang berjualan sandwich to go, yang dimana bisnis ini adalah hasil dari entrepreneur kelas di UC sejak semester 3, yang berawal dari konsep door to door, lalu kita standby di salah satu outlet di kawasan UC yang disupport oleh UC juga, hingga akhirnya kita sekarang bisa menyewa outlet sendiri di UC Walk. Oke. Gitu. Jadi dari asongan diberikan tempat oleh UC hingga bisa menyewa ruko sendiri. Kira-kira Ko, dulu waktu awal-awal nih, pasti kan kita sebagai mahasiswa itu struggle ya, punya banyak struggle. Apalagi kita ada kuliah sambil belajar, sambil punya bisnis, pastinya nggak mudah. Kira tantangan apa yang awal-awal dulu Koko hadapi gitu? Oke, tantangan pertama yang aku hadapin ini yang pertama adalah membagi waktu sih. Okay. Karena waktu itu kebetulan timku ini kepecah menjadi dua guys. Bukan pecah secara tidak itu kayak bos lagi, tapi kepecahnya adalah aku ngerjain prakteknya secara langsung, mereka ngerjain paper. Jadi mereka ngerjain yang dapat nilai, aku ngerjain yang dapat uang. Jadi win solution nih. Struggle itu adalah aku harus produksi sendiri dari pagi jam 3 waktu itu, lalu jam 7 pagi harus mulai jualan sampai habis, biasanya kurang lebih jam 1 siang. Sorenya masih harus belanja lagi. Nah, kelasnya kapan? Kelasnya itu di sela-sela itu. Pernah suatu ketika kelasku itu di jam 8.20, sedangkan sandwichku masih banyak. Aku bawa ke kelas. Aku jualan di kelasku. Oke. Nah, sebetulnya itu nggak boleh ya jualan di kelas ya guys. Tapi kebetulan gini, dosennya ini pengertian lah. Jadi kayak, dan aku pun juga tahu diri lah. Jadi dia nggak ngejual waktu gue lagi, dosennya lagi nerangin kan. Tapi waktu udah selesai kelasnya, kebetulan mereka lapar, mereka mampir ke mejaku untuk beli sendiri gitu. Luar biasa sekali. Nah, kok bisa ya kok? Justru jujur ya, aku sendiri kan punya bisnis sendiri. Aku tahu lah namanya kita mahasiswa, pasti ketika kita mulai jualan, pasti malu, betul nggak? Pasti. Nah, ada nggak cara koko tersendiri, cara menghadapi rasa malu itu, atau cara melewati tantangan malu tadi ini? Oke. Kalau dulu aku nyoba prinsip bodo amat sih. Karena prinsipku gini, aku jualan bukan ngemis. Ya. Maksudnya kalau misal kamu nggak mau ya udah aku tinggal langsung pergi. Karena dulu masih door to door kan, door to door ya akhirnya bisa kita mangkal di satu tempat di dekat liftnya UC. Ya kalau nggak mau ya silahkan lewat aja gitu. Pokoknya aku tetap berusaha profesional, senyum, salam, sapa, tawarin servisnya, ya terima kasih kalau udah dibeli, simpel aja gitu. Untuk ngatasin rasa malu ya coba aja guys, karena jujur aja nggak ada yang peduli sama kamu. Betul. Justru malah mereka akan kaget kalau bisnismu ini menghasilkan. Orang-orang pasti selalu awalnya memandang sebelah mata, pasti cuma sandwich. Apa sih cuma ini gitu? Paling semangatnya paling cuma semester ini. Dulu aku sempet dibilang sama dosen gitu. Dibilang kayak, paling semangatmu ini cuma habis di semester. Enggak, aku lanjut semester 5. Semester 5 dosen yang sama dia mulai bilang hebat juga kamu lanjut. Semester 6 dia mulai apresiasi sampai akhirnya jadi pelanggan tetap. Nah, semester 7 ini dia kaget lagi. Wih, udah bisa bikin ya. Luar biasa, luar biasa. Sungguh cerita yang sangat menginspirasi. Kira-kira kok, dari
semua struggle-struggle dari cara Koko melawan rasa malu tadi, gimana Koko ada tips nggak buat anak-anak muda di luar sana yang saat ini dia tuh mau memulai bisnis atau memulai jualan? Oke. Yang kalau tips dari aku yang pertama banget ya, kalau kamu yang paham produknya, kamu yang paham cara masarinnya, kamu yang paham celahnya di mana, hajar aja. Oke. Mau orang itu lebih profesional dari kamu atau lebih pintar, lebih tua, lebih kaya, lebih plus dari kamu, bodo amat. Kalau kamu yang paham semuanya, jalanin dulu aja. Coba lihat selama 2 bulan pertama kamu jualan. Karena aku sambil cerita lagi ya. Boleh. Dulu waktu 1 bulan pertama kayak gue jalan, itu aku sudah bisa ngumpulin data. Data maksudnya kayak orang ini beli sandwich food tiap hari itu karena faktor apa. Lalu dari situ aku mulai tahu nih kayak, oh di pembelian hari kelima tuh seret banget. Aku tanya dengan orang yang sama. Ceritanya orang yang sama ini dulu pernah beli, tak awal lagi dia nggak mau. Aku tanya, kenapa nggak mau beli lagi? Dia bilang, hargamu mahal. Oke, harga mahal nih. Range harganya berapa? Dia bilang, 14.000, 15.000 masih masuk akal lah. Oke, terus apa lagi? Dia bilang, kemasannya ini tuh gampang jatuh terus pecah. Kebetulan nggak buat contoh produknya sih. Tapi dulu itu kita pakai mica. Nah, jadi dimana kalau satu langsung buyar semua. Oke. Dari situ aku tampung semua pendapat, aku pulang ke R&D lagi nyari nih, oke ketemu bisa 14.000. Jual lagi. Nah dari situ mulai tambah banyak. Tambah banyak yang beli, tapi ada tidak jenuhnya pelanggan tuh dirasa karena rasanya cuma ini aja. Waktu itu aku ingat banget, orang-orang tuh pada nyari yang varian savory, sedangkan waktu itu switchku ada 8, savory cuma 1. Orang-orang lebih banyak pilih yang savory, akhirnya savory ku banyakin. Yang sekarang ada 30 varian rasa yang dimana 17 ini dominasi sama savory. Oke. Kalau aku jelasin di sini mungkin nggak selesai nih podcastnya nanti. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang ada 30 varian rasa. Dan semua itu dari ceritanya Ko Ellen tadi mulai dari trial and error ya, aku lihat ya. Betul ya. Pokoknya berani maju, berani melangkah, dan berani mencoba ya. Betul. Oke. Karena ya itu tadi, kalau kamu teori aja beda lah. Teori sama praktek itu beda jauh. Kenyataan teori begini di lapangan itu selalu ada faktor yang namanya faktor X, Y, Z. Itu selalu ada. Jadi kalau kamu cuma berteori ya udah. Jadilah komentator saja. Atau jadilah pengamat. Tapi kalau kamu terjun langsung itu baru yang namanya entrepreneur. Ada yang bilang gini, entrepreneur itu bukan pekerjaan, tapi itu sebuah mindset. Setuju gak? Setuju. Setuju. Approve by Ko Ellen. Entrepreneur menurutku ya, itu orang yang mau keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Contoh, kebetulan aku nggak bisa menjelekan profesional karena aku sendiri bisa memulai usaha juga ada faktor privilege. Artinya apa? Salah satu yang paling nyata ya aku bisa kuliah di itu salah satu privilege juga. Betul. Nah, cuman jiwa entrepreneur itu nggak semua orang bisa punya. Itu harus dicari, dilatih, dan diasah terus. Oke. Jiwa entrepreneur ini ya itu tadi. Kamu berani sama nekat. Itu dulu aja. Berani dan nekat. Pernah nggak Koko satu sisi kayak masa ini burn out, udah nyerah? Pernah nggak nyerah dengan kayak bos? Atau nggak pernah? Pernah. Ketika aku sempat bilang kalau bisnis ini mulai di semester 3 ya. Betul. Kamu percaya nggak kalau di semester 4 awal aku rencana mau stop produksi sandwich beralih pindah ke kopi seperti kokte atau dum-dum seperti itu. Kamu percaya nggak? Ya mungkin aja. Nah saya itu. Karena waktu semester 3 ini salesnya ya nggak sebegitu signifikan yang sampai sekarang guys. Karena ternyata ya aku yang kurang berusaha buat cari marketnya. Jadi kadang gini loh.
produkmu belum tentu tidak bagus. Mungkin cara pemasaranmu yang salah. Bisa jadi bukan semua apa-apa salah di produk. Bisa jadi itu salah di marketingmu atau salah penjualan. Atau salah di produksinya. Contoh misal, udah tahu nggak enak, pasti kamu terapkan jualan. Dijual. Nah, Oke. orang-orang beli sekali. Ya mungkin dong dia beli pokoknya udah enak. Kapok. Menarik. Tadi aku sempat tertarik dengan kata-kata Koko gini tadi. Kadang kamu jualan gagal bukan karena produkmu ya, tapi karena cara marketingmu. Emang apa sih cara marketing yang membedakan dari Koko yang salah ini yang kebenar? Gimana kira-kira? Contoh, waktu semester 3 itu aku dan teman-teman tadi kita berjualan dari jam 10 siang. Yang dimana itu mereka sudah pada beli nasi ayam, bekal, sudah jajan di kantin lah pokoknya. Oke. Itu kan salah banyak. Betul. Aku salah di waktu penjualannya. Coba di semester 4 aku jualan di jam 7 pagi. Yang dimana kantin-kantin belum buka dan belum siap. Betul. Kalau buka pun mereka jual yang makanan berat. Sandwich kan makanan ringan. Nah, jadi orang-orang beralih nih, ke sandwich sekarang lumayan Ganjo gitu ya. Ini aku berani bilang gitu karena aku tanya langsung ke satu dosen yang bukan satu dosen, 3 dosen yang selalu beli varian yang sama, yaitu roti telur pakai keju. Sama itu terus, gak pernah ganti-ganti. Karena aku tanya, Miss gak bosen gak? Makan sandwich tiap hari? Enggak, justru ini malah aku gini. Aku gak bisa makan banyak di pagi-pagi. Nah situ. Aku punya segmen pasar sendiri. Jadi pentingnya itu tadi nekat gitu ya, nekat dan berani. Kunci untuk kesuksesan dari seorang kaya bos. Sukses untuk semua hal sih. Semua, oke. Gak usah bisnis. Gak usah Kamu bisnis. kalau deketin pasangan mau PDKT nggak mungkin dong kamu cuma diem aja pasif. Pasti minimal kayak dari tanya namanya siapa, betul. ininya apa, kayak gitulah. Setuju. Gitu. Pernah dihina atau dibully kayak gitu pernah nggak gara-gara jualan sandwich? Lebih tepatnya aku pernah nemu penghinaan sih. Penghinaannya gini. Ini sebetulnya itu ya hitungnya masih teman sendiri ya. Tapi aku nggak nyangka dia bakal ngomong kayak gini. Jadi gini, aku waktu tawarin ke mejanya dia di kantin, aku bilang, kamu nggak beli sandwichku hari ini kayak biasa door to door. Tahu dia bilang apa? Dia bilang kayak, tak beli tapi kamu sujud di depanku sih. Kayak, kenapa sih orang ini? Kamu rasanya kayak marah nggak sih, Len? Di posisiku marah kan, pengen ngantem nih. Apa maksudnya? Nah, tapi masalahnya ya, aku pakai logo kayak bos Mas ya. Jadi kata aku belajar coba tampil profesional. Akhirnya ya udah aku pergi aja. Kalau nggak mau ya udah thank you. Aku pergi. Mungkin Len nih, kenapa kamu kok mau bikin susu? Kenapa bikin susu? Ya. Basically kenapa aku bikin susu ini karena aku suka minum susu. Dan aku dulu waktu mau mulai bisnis ini, aku diawali dengan butuh duit aja. Awalnya aku butuh duit untuk, kan dulu waktu pandemi aku gak dapat uang jajan. Dari situ gimana ya cara aku bisa masih jalan-jalan sama teman. Dulu aku kesibukanku jalan-jalan sama teman, nongkrong. Tapi gak punya uang jajan nih. Dari situ ada 2 ide. Dulu aku main Growtopia, kalau Koko tahu. Oke, tahu Growtopia. Itu salah satu sumber income ku dulu. Dan yang kedua, kurang dong. Apa ya? Coba jual susu. Dulu aku jual susu dan ada kenal supplier susu juga. Di situ mulailah aku jualan. Sama, dari cerita kalian aku bisa tarik kesamaan. Dulu aku juga nekat, ya kan? Dulu aku nekatnya jualan ke Pakuan City, tahu? Nah, di Pakuan City itu aku mulai jualan. Di situ awalnya ada yang beli memang. Cuman namanya kita berusaha ya, pasti ada tantangannya. Sama, dulu aku juga tantangannya gak boleh ternyata sama security. Pasti. Sampai beberapa kali gak boleh. Nah, dari situ kita gimana ya cara kita ada jualan tempat lain nih. Waktu itu mana masih baru-baru COVID kan. Nah, akhirnya kita coba event. Nah, bahkan sampai sekarang kita masih event dan ada jualan di UC itu tiap hari.
gila. Kayak gitu. Tapi mungkin ceritaku belum lengkap sih. Kamu udah bilang kalau alasanmu mau berani jualan itu karena butuh uang buat jajan. Betul. Nah, kalau aku enggak. Kenapa tuh? Aku berani jualan karena pada saat itu guys, aku tuh pernah deketin cewek. Kebetulan ceweknya ini ya kayak independent woman lah. Orang-orang mungkin sekarang nyebutnya kayak alpha women, independent woman, Oke. bla bla. Mungkin TikTok bilang gitu. Intinya itulah. Dia ini aku ajak jalan 3 kali aja. Dia tolak semua. Sampai yang keempat ini dia bilang, kamu itu emang nggak ada kerjaan lain lah selain ngajak aku jalan. Loh, sakit. Terus dia nambah-nambahin kata lagi dan ngomong kayak, kamu udah umur berapa? Masa nggak punya kerjaan? Gini-gini tuh. Malu dong ya. Aku langsung ngomong, oh iya ya. Halo cuy. Oke. Nah, langsung di hari itu juga 2 jam kemudian aku mikir gimana caranya dapat kerjaan. Aku nyoba mau apply magang, ya maksudnya kayak part time lah, mau jadi barista atau chef, lah aku bisa masak. Untung enggak, jadi aku tawarin situ. Akhirnya aku nyoba aja lihat di sisi bisnis yang aku telantarkan dulu itu kan, si kayak dosen di sini. Kebetulan kan aku udah target sama dosenku secara omset. Jadi win-win solution dong. Maksudnya bukan win solution kan. Sekali mendayung 2-3 bulan terlalu. Oke. Aku juga dapat omset, dapat uang dan nilainya aman. Cobalah dari situ jualan sampai dari pagi sampai habis. Dari laku lama-lama jadi bisnis tetap. Tuh. Terus kabar ceweknya sekarang gimana? Kuliah dari jauh kayak bye-bye. Gitu. Luar biasa. Ini kayak balas dendam gitu ya pasti ya. Balas dendam dengan cara berkelas. Balas dendam dengan cara berkelas kali ini. Oke. Nah, berarti dulu sempat kayak bisnis berarti sempat stop. Ya, sempat stop. Oke. Dulu sempat stop di selama 3 minggu awal semester 4. Itu sempat stop. Semester 4 3 minggu awal semester 4. Berarti kayak apa dimulai dari semester 3 ya? Betul, semester 3 di akhir mungkin di week ke 12. Ke 12. Kok menjalani kayak bos ini apakah dengan emang passion dengan bidang F&B atau kenapa terus pilih F&B gitu loh? Jujur passion atau enggak. Tapi bisa aku waktu itu cuman bikin sandwich. Aku bisa masak. Udah, aku jalanin aja apa yang aku bisa. Gitu. Jadi orang-orang kalau bilang bisnis kejarlah sesuai passion, enggak men, jangan. Buat bisnis sesuai dengan keahlianmu dan kamu tahu marketnya siapa itu dulu. Masalah passion itu kalau kamu udah uangnya turah-turah nggak apa-apa. Oke. Menarik. Memang nggak semua orang itu bisa bekerja sesuai passionnya ya. Betul. Dan it's fine gitu loh. Bukan nggak bisa bekerja sesuai passion. Jarang. Belum tentu passionmu itu menghasilkan uang. Belum tentu passion menghasilkan uang. Itu lebih tepatnya. Belum tentu passion menghasilkan uang, betul. Ya kan, passionku gym. Gym. Tapi kalau aku misal bikin gym, apakah bisa se-booming atau minimal ngasilin 10 juta per bulan seperti sandwich? Enggak, belum tentu juga. Dan investasinya lebih mahal loh gym. Betul, alat-alatnya. Betul. Jadi kok bisa aja kemarin bikin Osborne itu dengar-dengar sekitar 7M 8M. Itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Dan sekarang mau harga berapa? Betul. Nggak semua itu bisa kita ambil langsung ya. Betul. Kita harus pilih dengan apa yang kita punya, dan apa yang kita bisa. Betul, setuju. Kira-kira dari semua pengalaman Koko tadi membangun bisnis kayak apa ini, ada nggak 3 pelajaran penting buat teman-teman di luar sana? Entah itu dari kegagalan, keberhasilan, atau apapun lah. Oke. Yang pertama dan pasti, kalau kamu punya ide dan kamu tahu peluangnya, orang lain mau komentar apa, bodoh amat, tutup telinga, cuma bilang oke. Kedua, kalau misalnya kamu merasa penjualanmu di titik terendah atau stuck, atau bahkan orang-orang nggak ada yang lirik, coba kamu lihat dari sudut pandang customer
kamu lihat bisnismu ini kurangnya di mana. Bisa jadi kurang di bagian produksi atau pemasarannya. Itu aja. Dan yang terakhir, berani coba dulu. Oke, Itu. berani coba dulu. 3 kata itu ya. Berani coba dulu. Berani coba dulu. Oke. Ada kata-kata lain dari kalian? Semangat terus saja. Pokoknya gini. Kalau hasilnya belum indah, berarti perjalanannya belum berakhir. Karena setiap perjalanan harus berakhir happy ending. Kalau sad ending berarti kamu masih di tahap komplikasi. Oke, luar biasa banget kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing from reality talk tadi. See you di sharing from reality berikutnya. Bye.